Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat dan karunia yang masih tetap melekat kita rasakan dan kita nikmati sampai pada saat ini, termasuk diantaranya bagaimana Allah memudahkan langkah kaki kita, Allah memudahkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, yang insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan, beliau sampaikan kepada anak kecil. Anak kecil itu tidak lain adalah misananya Kanjeng Nabi, sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, ya ghulamu, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka. Nasihat yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Nasihat yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nasihat yang ketiga, apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nasihat yang keempat, kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya seluruh umat, lawit stama'at, mereka berkumpul, ala ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yang fa'uka illa bisyai'in, niscaya mereka enggak bisa memberikan suatu manfaat kepadamu illa katabahullahu laka, kecuali apa yang sudah Allah tentukan itu terjadi kepadamu. Nasihat yang kelima, walawit stama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan andaikan mereka pun juga berkumpul untuk memberikan suatu bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in, niscaya mereka enggak bisa memberikan suatu bahaya kepadamu illa qad katabahullahu alaika, kecuali Allah sudah tentukan itu akan tertimpa padamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat
dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan derajat hadis ini adalah hasan sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada nasihat Kanjeng Nabi kepada sepupunya, ya, waktu itu beliau berumur 10 tahun. Abdullah bin Abbas ini mendapat julukan Habrul Ummah, lautan ilmunya umat Islam. Beliau termasuk salah satu di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat. Berkat doanya Kanjeng Nabi. Ketika beliau kecil itu dipegang kepalanya sama Kanjeng Nabi, didoakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini terhadap agama Islam dan kemudian ajari dia itu tafsir. Ya. Sehingga kemudian kalau jenengan lihat literasi tafsir yang muktabar, ya, yang cukup terkenal, itu pasti di dalamnya ada nukilan Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau ada tafsiran tidak mengutip atau menukil pendapatnya Abdullah bin Abbas, ini dikhawatirkan lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Okay. Apalagi kalau sampai ada orang, ada penceramah, ada dai, ya, menjelaskan maksud Al-Quran dengan mengatakan menurut saya. Hati-hati, Pak. Ya. Ada ustadz, ada penceramah mengutip Al-Quran kemudian mengatakan menurut saya. Maksud ayat ini, nah, bahaya, Pak. Ya. Kenapa bahaya? Karena tidak boleh seseorang itu mentafsirkan Al-Quran kecuali memang orang itu berhak untuk menafsirkan ayat. Ya. Bahaya. Termasuk saya pun juga nggak berani menafsirkan ayat menurut saya. Ya. Harus menukilkan pendapat para ulama tafsir. Ya. Dan keilmuan beliau dalam bidang tafsir ini sudah diakui dari kalangan para sahabat. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bermaksud mengumpulkan para ulama tafsir dari kalangan para sahabat, di mana usianya waktu itu udah berumur semua. Ya. Nah, tapi di saat itu nggak ada Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab nggak terima. Loh, saya kok nggak lihat Abdullah bin Abbas ya? Kata mereka, para sahabat yang lain, enggak ya Khalifah, dia kan masih anak-anak, ya, masih bau kencur, nggak layak lah duduk sama kita yang sudah berumur. Dulu ngiso umbelen kok kumpul sampai senior-senior. Tersinggung Umar bin Khattab, ya. Dan beliau ingin menguji para sahabat tadi yang meremehkan Abdullah bin Abbas. Oh gitu, ya sudah. Coba sekarang saya mau tanya sama jenengan semua. Siapa di antara kalian yang tahu maksud dari surat An-Nasr? Ya. Tafsir dari surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan seterusnya. Yang satu mengatakan, oh niku maksudnya apabila Islam itu telah menang dengan ditaklukkannya beberapa negeri, maka banyak sekali umat Islam itu yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Yang satu mengatakan, oh maksudnya itu ketika Nabi itu menaklukkan negeri-negeri, maka Nabi disuruh memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar. Oh gitu. Masing-masing di antara mereka mengemukakan pendapat masing-masing tafsirannya. Maka Umar pun memanggil, coba panggilkan Abdullah bin Abbas. Taruh ke sini. Ya. Beliau tanya, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, saya ingin kamu mentafsirkan maksud dari ayat surat An-Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, itu maksudnya adalah sebentar lagi ajalnya Kanjeng Nabi itu sudah dekat. Terus Umar bin Khattab, nah ini nih, ini yang saya lebih pas tafsirannya Abdullah bin Abbas daripada
kalian. Dan ternyata betul Pak. Jadi kalau lihat kitab-kitab tafsir, itu maknanya idza jaa nasrullahi wal fath, itu ajalnya Kanjeng Nabi itu sudah dekat. Ya. Dan ternyata betul tafsir Abdullah bin Abbas. Ya. Nah ini profil singkat ya, sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Kemudian kita masuk pada nasihat yang pertama. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa Ustaz? Apa maksudnya Allah itu butuh perlindungan makhluknya? Apa Allah Ta'ala itu butuh dijaga sama makhluknya sehingga kok disuruh menjaga Allah? Enggak. Maksudnya menjaga Allah itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kita menjaga hak-haknya Allah. Ini sing pertama. Ya, menjaga hak-haknya Allah. Dan haknya Allah yang paling besar yang wajib untuk dijaga oleh umat Islam niku adalah tauhid. Ya. Dalilnya napa tat? Dalilnya Pak. Sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Kanjeng Nabi itu tanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah?" Mu'ad, sampean roh tak? Haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah. Mu'ad jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Kanjeng Nabi jawab, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Ini haknya Allah atas hamba. Engkau menyembah, engkau beribadah kepada Allah Ta'ala saja, dan engkau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Ini yang dimaksud dengan kita ini menjaga haknya Allah. Artinya kita sebagai seorang muslim harus menjadi muslim yang bertauhid. Ya. Jangan sampai tauhid kita ini terkontaminasi, tercampur ya dengan hal-hal yang berbau syirik, bahaya. Ya. Maksud yang kedua yaitu kita menjaga batasan-batasannya Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Niku maksudnya kita menjaga Allah. Nah, kalau kita sudah menjaga Allah, terus bonusnya apa? Rewardnya apa? Nah, kalau kita dapatin nggih Bapak Ibu semua. Jadi Allah itu kalau ngasih perintah, nggih Kanjeng Nabi ngasih perintah, itu enggak asal perintah. Ya. Mesti dikasih reward, hadiah, sayembara, bonus. Ya. Sama dengan ketika seorang muslim dia berani melanggar larangan Allah, dikasih punishment. Ya. Apa bentuk hadiah atau bonus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan oleh para ulama di sini bahwa Allah akan menjaga kita dalam dua perkara. Ya. Jadi Allah menjaga kita dalam dua perkara. Sing nomor siji, ya, Allah Ta'ala akan menjaga urusan dunia kita. Saya ulangi, ya. Allah akan menjaga urusan dunia kita. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya Allah menjaga urusan dunia kita adalah Allah menjaga fisik kita. Ya. Allah menjaga fisik kita. Disebutkan dalam satu kisah. Ya. Dulu di zaman salaf itu Pak, ada orang berumur 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Ada jamaah mujahidin yang usianya 100? Gak ada. 90? Gak ada juga. 80? Gak ada. 70 ada. Kalau 70 ada. Ini kayaknya usia yang paling tua ya. Di Masjid Mujahidin itu usianya 70 lebih.
Ini di zaman salaf ada seorang yang berumur 100 tahun lebih. Kira-kira Pak, kalau sudah umur 100 tahun lebih, itu apa yang terjadi? Okay. Uratnya mengendur, rambut memutih, gigi ompong sampai entek, mata sudah rabun nggak kelihatan, telinga sudah berkurang pendengarannya, jalan pakai tongkat, okay. Bahkan mungkin pakai kursi roda bisa jadi. Ya, mau kencing, mau ke kamar mandi dituntun sama anaknya. Itu umur 100 tahun lebih, Pak. Tapi laki-laki ini umur 100 tahun lebih luar biasa. Ya. Tenaganya masih strength, ya. Kemudian kecerdasannya masih luar biasa, daya intelektualnya. Kemudian urat-uratnya, otot-ototnya masih kenceng. Bahkan dikabarkan, diceritakan, pernah beliau ini naik ke suatu tempat, di suatu tempat lompat, Pak. Ya, lompat, ya. Orang-orang yang ada di bawah itu ketakutan semua, was-was. Ketika dia melompat, orang-orang yang ada di bawah biasanya gimana Pak reaksinya? Kan begitu nggih. Takutnya dia mencolot, sikile potong. Lah umur 100 tahun lebih, Pak. Ya. Kok atene wani mencolot, ya. Tapi ajib. Bapak ini ketika dia loncat bisa melakukan loncatan dengan loncatan yang begitu jauh. Melebihi loncatannya anak muda, dan kakinya tidak potong sama sekali, Pak. Ya, kakinya masih kuat, masih tegar, padahal loncat umur 100 tahun lebih. Nah, apa gerangan kira-kira? Kemudian bapak ini ditanya, Syekh, jenengan kan wis sepuh wonge, umur wis 1 tahun lebih, ya 100 tahun lebih. Kok fisik jenengan kok masih kuat, bahkan bisa melompat dengan begitu jauh? Rahasianya nopo? Ya, rahasianya apa? Kemudian Syekh ini dia mengatakan, ya, hadzihil jawarihu, organ-organ ini, organ tubuh saya ini, ya, nahfadzuha fi zighari, kami itu menjaga organ-organ kami ketika masih muda, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Fahafizallaha indal kibari, maka Allah pun juga menjaga organ-organ tubuh kami ketika kami sudah tua. Loh, tuh Pak. Jadi kunci ini jenengan pengen sehat, ya, otak masih cemerlang, dibuat mikir, dibuat ngitung, ya, energinya masih energik, ya, tenaganya, maka gunakanlah organ-organ tubuh kita itu untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jalankan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Sehat jenengan insyaallah. Ya. Bandingkan dengan orang sekarang, Pak, ya. Umur 30 tahun sudah kena kencing manis. Ya. Umur 30 sudah kena kencing manis, ya. Umur 40 sudah kena kolesterol, ya. Umur 50 tahun sudah kena asam urat. Umur 60 tahun stroke, ngeblak, tidak tangi-tangi, Pak. Ya. Loh, kenapa ini terjadi? Ya, dikarenakan orang ini semasa mudanya tidak menggunakan organ tubuhnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian ada kisah kebalikannya. Ya. Ada orang yang di saat tuanya jalannya itu udah bungkuk. Jalannya sudah bungkuk, ya. Terus kemudian dia ngemis, minta-minta sama orang, ya. Kemudian diceritakan sama orang-orang yang kenal sama dia, mengatakan dulu orang ini di masa muda dia menggunakan tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ketika dia sudah tua, maka Allah pun menghukumnya dengan memberikan kekurangan di dalam organ tubuhnya, ya. Nah, itu. Jadi bentuk Allah menjaga itu adalah Allah akan menjaga fisik kita. Ya. Saya pernah menjumpai jamaah masjid Probolinggo, Pak. Usianya pada saat itu sudah 70 ke atas. Ya. 70 ke atas itu ya mungkin kalau seusia orang tua kita lah. Ya. Udah jalannya pakai kursi roda, ya. Dituntun sama anaknya. Ya. Tapi ini ajib, ya.
Kami pernah berpapasan sama beliau itu pada saat usianya 70 tahun ke atas, tapi masih kuat naik sepeda ontel, Pak. Dari terminal lama, ya. Terminal lama depannya garasi Akas Mila Sejahtera. Ya. Dia jalan bersepeda ontel mulai dari terminal lama sampai kemudian menuju rumahnya lewat Jalan Pahlawan. Masya Allah. Kemudian saya tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi Pak jenengan? Aduh, Masya Allah, waalaikumsalam. Niki Ustaz saking terminal lama. Loh, sendirian Pak? Nggih sendirian. Pakai sepeda ini? Iya pakai sepeda ini. Subhanallah. Nggih, enggak punya rasa takut, enggak punya rasa khawatir. Loh, sik kuat Pak pedaan ontel. Jauh jaraknya. Ya kan? Nah, mungkin ini salah satu di antara rahasianya. Beliau ketika masa muda menggunakan organ-organ tubuhnya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk penjagaan Allah adalah Allah akan menjaga anak-anak kita. Ya. Allah akan menjaga anak-anak kita, terutama jenengan nggih yang punya orang tua kadang nguliahno anak sampai keluar kota, ya. Kuliah di Surabaya, kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, kuliah di Jakarta, ya. Atau jenengan sebagai orang tua melepas anaknya kerja di luar kota atau luar negeri. Nah, saya yakin 1000% kita sebagai orang tua akan takut, khawatir dengan keadaan anak kita yang ada di luar kota maupun luar negeri. Betul? Iya, Pak. Waduh, anakku kuliah di Surabaya, anakku kuliah di Jogja. Apa yang akan terjadi dengan anak-anakku? Ya apa kokosane? Gimana teman-temannya? Bagaimana lingkungannya? Orang tua khawatir, ya. Sampai-sampai setiap malam, setiap saat dongakno anak, ya. Saking wedine Pak dengan pergaulan anak kita. Nah, tapi bagi orang-orang yang senantiasa menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan jaga anak-anak kita dari setiap keburukan yang akan menimpa dirinya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Kahfi. Ya. Jadi kan sudah hafal semua, insya Allah. Ketika Nabi Khidir alaihissalam menghancurkan, merobohkan dinding rumah, ya. Nabi Musa alaihissalam protes, loh, ini tembok rumah nggak ada apa-apa, nggak punya salah kok dirobohno loh. Ya apa karepe sampean? Kata Nabi Khidir, aku kan wis ngomong mbek jenengan, ya. Sampean tidak akan pernah sanggup bisa sabar ikut dengan saya. Iki buktinya sampean protes. Maka kemudian Nabi Khidir menyampaikan, ya, kenapa saya kok merobohkan dinding rumah itu? Ya. Maka kemudian Allah mengatakan, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang saya robohkan tadi, kata Nabi Khidir, itu miliknya 2 orang anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Sedangkan di bawah tembok rumah itu ada harta-harta peninggalan untuk anak yatim tadi. Tuh. Wa kana abuhuma sholihah. Perhatikan garis bawah di situ, Pak. Jadi ngelingkari, kemudian jadi stabilo. Wa kana abuhuma sholihah. Dan ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang soleh. Tuh. Berarti apa? Orang yang soleh, orang tua yang soleh, seorang ibu yang solihah itu akan dijaga anak-anaknya dari segala macam keburukan dan musibah yang akan menimpa dirinya. Tuh Pak, ya. Jadi kalau kita nyekolahkan anak, insya Allah jadikan kau jadi orang soleh, ya. Orang tua yang baik, Allah jaga, tidak perlu khawatir, dengan, ya Allah jaga. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Termasuk juga Allah akan menjaga harta kita. Tadi dalilnya sama surat Al-Kahfi. Ya. Yang terakhir, Allah pun juga akan menjaga keluarga kita. Ya. Itu penjagaan Allah dalam perkara dunia. Ya. Jadi jenengan, ya, kalau insya Allah
istiqomah menjaga Allah, maka perkara dunia kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah takut ya. Yang kedua, Allah akan menjaga perkara akhirat kita. Dan ini bentuk penjagaan yang paling mulia, paling agung dan paling tinggi dibanding penjagaan yang pertama. Napa maksudnya penjagaan Allah dalam bentuk akhirat kita? Maksudnya niku Allah akan menjaga akhirat kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Saya ulangi, Allah menjaga akhirat kita itu, Allah akan menjaga kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Bahkan Allah pun tetap akan menjaga iman dan Islam kita sampai kita ini meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan muslim. Loh, ini paling penting Bapak Ibu, okay? Dibanding yang pertama. Dunia kena digoleki, anak iso gawe manek, ya kan? Apalagi fisik jenengan mengkonsumsi makanan sehat, olahraga yang rutin, ya, insya Allah badan sehat. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau Allah itu akan menjaga perkara akhirat kita? Ini yang paling ditakutkan oleh para ulama salaf kita, Bapak Ibu, perkara akhirat. Ya. Sebab masing-masing di antara kita nggak pernah ada garansi dari Allah Ta'ala perkara akhirat kita akan dijaga. Ya. Betapa banyak kisah-kisah orang terdahulu nuwun sewu, ya, yang Allah tidak jaga perkara akhiratnya. Allah nggak selamatkan dia dari fitnah syahwat dan syubhat. Masih de ulama, masih de ustadz, masih de kiai, masih de habib. Kalau Allah tidak menjaga perkara akhiratnya, hancur dia, Pak. Ya. Saya kasih contoh kisah. Ya. Atau saya sudah cerita di sini belum? Ya. Ada seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ulama, Pak. Duduk ustadz, bukan kiai. Ya, ulama. Ya. Ulama zaman dulu beda ya dengan ulama zaman sekarang. Ulama zaman dulu itu memang benar-benar masya Allah lah iman dan amal mereka. Ya. Ulama ini bernama Bal'am bin Bawra. Ya, Bal'am bin Bawra. Ulama ini di zaman Nabi Musa luar biasa keilmuannya, bahkan dia itu punya karomah. Ya. Karomahnya niku Pak, beliau kalau sudah kadung ngangkat tangan begini ke langit, tidak pernah sama sekali Allah itu menolak doanya. Ya Rabbi langsung dikabulno. Ya, sakti orang ini Pak, karomahnya. Nah, suatu ketika Bal'am ini dimintai tolong sama orang-orang Bani Israel. Ya, untuk apa? Untuk mendoakan kejelekan sama Nabi Musa. Ya. Lah kok minta doa kejelekan, gimana ceritanya? Orang-orang Bani Israel merasa kewalahan menghadapi Nabi Musa bersama dengan pengikutnya. Berbagai macam cara mereka nggak mampu untuk mengalahkan Nabi Musa. Maka satu-satunya cara minta tolong sama orang sakti. Nyabis ke Bal'am bin Bawra. Bal'am, kami minta tolong sama jenengan. Sungguh kami ini sudah nggak mampu menghadapi Musa dan pengikutnya. Kami kewalahan sudah. Tolong saya. Apa yang bisa saya bantu? Ya, tolong doakan Nabi Musa dengan doa kecelakaan. Waduh. Ya. Nek aku nek ndongakno Nabi Musa dengan doa kecelakaan, apa yang akan terjadi sama diriku? Dan dia seorang nabi, saya kan cuma ulama. Lah kalau saya sampai doakan kecelakaan sama nabi, aduh. Saya bisa celaka, saya bisa binasa. Aduh, tolonglah. Tolong saya Bal'am, tolong kami ya Bal'am. Dirayu Pak, tidak mempan. Ya, sampai akhirnya orang-orang Bani Israel itu datang lagi ke Bal'am dengan cara nyabis. Ya. Nyabisnya bukan bawa beras, ya. Bukan bawa bebeng merah, bebeng poten, enggak. Ya. Nyabis dengan bawa seperangkat harta dan kemudian uang. Ya. Bukan 100-200, bukan 1 juta 2 juta Pak. Hartanya benar-benar melimpah, uangnya benar-benar banyak. Datang lagi. Syekh, tolonglah kali ini, tolong banget. Yes. Pak delok
omah sampean kan bocor kabeh ya. Terus kayaknya lantai jenengan ini perlu diganti deh. Kalau dikasih granit kayaknya oke deh omah jenengan. Ya, kata orang Bani Israil. Ya. Kayaknya rumah anak jenengan itu butuh kuliah sepertinya. Ya. Butuh kuliah dan itu kayaknya butuh biaya banyak. Ya. Begitu kata orang Bani Israil. Ya. Barangkali ya, ini apa yang kami bawa ini ya bisalah untuk granit rumahnya, rumah-rumahnya yang bocor itu bisa ditempel, bahkan mungkin bisa ditingkat, kata Bani Israil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Bal'am melihat harta dan uang yang begitu banyak, ngiler, ya, ngiler. Kemudian mengatakan, ya wis, sik maring ini enteni dulu ya, sampean pulang, ya, pulanglah dan tunggu beberapa saat lagi. Ya. Maka pulanglah orang-orang Bani Israil ini. Kemudian Bal'am bin Ba'urah pergi dan kemudian dia naik ke puncak bukit. Kemudian dia doa mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada Nabi Musa. Ya, pokoknya doa yang mengandung keburukan. Ajib, Pak. Ya. Setiap kali Bal'am ini mendoakan kecelakaan sama Nabi Musa, itu doanya balik. Paham ya? Jadi bukan ke Nabi Musa, tetapi ke dirinya sendiri, ke Bal'am. Doanya itu, Pak. Ajib. Loh kok iso, Tat? Ya memang sengaja. Jadi Allah itu memang dibikin lidahnya itu kepleco. Jadi yang harusnya doa itu untuk Nabi Musa, tapi dibalik sama Allah doanya untuk dirinya. Ya, itu Bal'am. Kemudian yang terjadi selain itu apa? Dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam kisah itu Bal'am itu di akhir hidupnya lidahnya itu menjulur seperti anjing, ya, lidahnya menjulur seperti anjing, dan itu sampai akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan seperti itu, ya, berarti dia mati dalam keadaan kafir, mendoakan kecelakaan sama Nabi Musa kan kafir, ya. Dan ini Bapak Ibu, ya, bagaimana Bal'am yang kalibernya sudah ulama, ya, menghadapi syahwat harta, syahwat perut, tidak mampu dia. Akhirnya kemudian tersesat. Jadilah dia kafir. Ya, itu syahwat perut. Nah, sekarang syahwat di bawah perut. Nah, apa bisa orang yang kena syahwat di bawah perut kemudian dia menjadi orang yang tersesat? Wakeh. Banyak contohnya. Ya, tak kasih contoh zaman dulu aja. Ya. Orang zaman dulu ada seorang sahabat, seorang tabi'in, namanya Abdurrahman bin Muljim. Ada yang kenal Abdurrahman bin Muljim? Nah, siapa Pak Abdurrahman bin Muljim? Pembunuh Umar bin Khattab, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim. Tahu kisahnya, Pak? Nah, Abdurrahman bin Muljim ini orang yang soleh banget, termasuk aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memiliki hafalan Quran, ilmu agamanya mantap, ngajinya enak, ya. Karena dia punya keunggulan dalam masalah bidang qiraah, maka kemudian dia diutus sama Umar bin Khattab ke negeri Mesir, ngajari penduduk Mesir ngaji, ya. Ngisi pengajian, ngaji di TPA, ngajari bapak-bapak, ngajari ibu-ibu ngaji, ya. Nah, berangkatlah Abdurrahman bin Muljim ini ke Mesir. Dan di Mesir waktu itu berkembang suatu aliran yang dinamakan dengan Khawarij. Kenapa Pak Khawarij, Pak? Sebuah aliran sempalan di dalam Islam sing sukanya mengkafir-kafirkan orang Islam. Nek dalam bahasa kita zaman sekarang itu takfiri. Wong sing jenenge ngafir-ngafir wong Islam itu jenenge takfiri, Khawarij. Itu berkembang di Mesir. Nah, Abdurrahman bin Muljim suatu ketika dia ketemu sama seorang wanita, ya, cantik, ya, tak balik ini meneh, ya, ketemu dengan seorang wanita penduduk Mesir cantik, ya, dan kecantikannya itu terkenal sependuduk Mesir, namanya Hamnah, ya, namanya Hamnah. Nek cantik insya Allah tidak perlu diragukan, Pak, ya. Ustaz cantik kan relatif, lu jari ini sopo, ya.
Ya. Kalau jelek itu mutlak, ya Pak ya. Kalau cantik ya tidak relatif sih. Ya. Tapi ini cantik dan diakui oleh penduduk Mesir. Hamna ini terkenal kecantikannya. Dan Abdurrahman bin Muljim ini orangnya wajahnya Pak nggak ganteng, biasa. Ya kalau dinilai ya bolehlah 60-50 lah nilainya. Abdurrahman bin Muljim. Ini kisahnya panjang. Nah, Abdurrahman bin Muljim ini dia menaruh hati kepada Hamnah, seorang wanita Khawarij yang cantik. Ya. Didekati, PDKT, ya, dirayu-rayu, ya, supaya diajak nikah. Tidak mau wanita ini. Dan Abdurrahman bin Muljim diingatkan sama teman-temannya, loh, Mas, sampean kok cidak-cidak mbak Hamnah itu wis ngerti ya sampean. Kenapa? Hamnah itu wanita Khawarij. Kami khawatir nek jenengan sampai rabi sama dia, takut nanti kamu akan jadi Khawarij. Oh, ndak iso, ya. Imanku sudah kuat, akidahku sudah kokoh. Aku ndak mungkin jadi seorang Khawarij. Aku tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ndak digugu, Pak. Jadi jangan nasihat teman-temannya nggak direwes. Akhirnya kemudian tetap dia, ndak, saya tetap menikahi Hamnah. Ya sudah, akhirnya jadi. Maka dia pun kemudian bermaksud melamar Hamnah. Katanya Hamnah gini, kamu boleh menikahi saya, ya. Cuma saya pengen mahar dari kamu, ya. Maharin apa dek? Bahasa kita nggih, maharin jenengan apa? Alah, ndak usah larang-larang Mas, murah kok mahari. Napa mahari? Tolong sebutkan, aku akan penuhi. Katanya Abdurrahman bin Muljim, tolong bawakan kepada saya kepalanya Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi Pak, tolong bawakan kepada saya kepalanya Ali bin Abi Thalib. Murah napa larang Pak? Larang Pak. Ya. Tapi katanya Hamnah murah. Cuma ya digorok titik gini, kasihkan sama Hamnah. Karena dia sudah kadung cinta, matanya kemudian mata hatinya kemudian dibutakan oleh rasa cinta. Ya, kemudian dia mengatakan, Bismillah, akan saya bawakan kepalanya Ali bin Abi Thalib sebagai mahar untukmu. Gak lido Pak. Ya. Di saat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan lengah, maka kemudian Abdurrahman bin Muljim kemudian maju dan dibunuhlah Ali bin Abi Thalib dan kemudian kepalanya dipenggal. Kemudian dipersembahkan kepala itu sebagai bentuk maharnya kepada Hamnah, wanita Khawarij yang dia cintai. Ya, tidak lama kemudian Abdurrahman bin Muljim ditangkap, ya, dia dikeroyok dengan para sahabat yang lainnya, kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, saya tanya, ya, Abdurrahman bin Muljim ini matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia dari perkara akhiratnya. Allah tidak menjaga dia dari perkara syahwat perut. Nah, syahwat perut, ya kan? Termasuk juga Allah tidak bisa menjaga dia dari perkara syubhat. Syubhat niku kerancuan berpikir, ya. Jadi orang nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, itu nggak bisa. Itu namanya syubhat, Pak. Ya. Nah, maka dari itu, ya, nah, kisah zaman-zaman kita yang sekarang ini modern, ya, banyak nggak kita mendapatkan teman-teman kita, para artis, ya, tetangga, sahabat karib kita yang mereka murtad karena pernikahan? Banyak, ya, wanita artis yang menikah dengan cowok kafir kemudian dia murtad, begitu juga cowok yang murtad dia menikahi artis yang dalam keadaan kafir. Ini contoh dalam kehidupan kita, ya. Allah tidak menjaga dia dari perkara akhiratnya, ya. Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perkara dunia dan juga akhirat. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo Pak. Nggih. Dalam sholat, apakah hanya kecil yang menjadi imam karena belum balik, karena bacanya itu fasih, sangat dalam karena bacanya.
Oke. Ada pertanyaan, apakah sah anak kecil ya yang belum balik untuk menjadi imam, tapi bacaannya itu fasih, suaranya merdu, enak rungokno. Kalau mendengarkan sampai merinding, bahkan sampai kemudian kita nangis. Bolehkah anak kecil menjadi imam? Ini terjadi khilaf para ulama. Ya. Para ulama ada silang pendapat di situ. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, bahwasanya anak kecil yang belum balik itu tidak sah untuk menjadi imam. Karena syarat menjadi imam itu adalah orangnya balik dan kemudian mumayyiz, bisa membedakan antara yang benar dan salah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sah-sah saja anak kecil untuk menjadi imam, karena syarat untuk menjadi imam itu bukan umur. Bukan. Kanjeng Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk jadi imam? Kanjeng Nabi jawab, aqra'uhum lil Qur'an. Orang yang paling faham, yang paling fasih Al-Qur'annya dibandingkan dengan kalian. Itu syarat pertama. Ya. Apabila keduanya itu sama, ya, ada 2 orang, ada 3 orang, masing-masing ini bacaannya sama, yo podo enae, yo podo fasihi. Siapa yang berhak? Kemudian Nabi melanjutkan, orang yang paling faham terhadap sunnah, yang paling ngerti terhadap sunnah. Itu syarat yang kedua. Ya. Kalau sampai dua-duanya sama, ya, 2 imam, 3 imam ini sama, yang ngerti Quran, yang faham sunnah, maka Nabi memberikan syarat yang ketiga, yang lebih dahulu hijrah. Yang lebih dahulu hijrah. Artinya yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dahulu mengenal kajian sunnah, mengenal sunnah, maka itu yang lebih berhak untuk jadi imam. Kalau mereka itu sama, kata Nabi, Qurannya sama, sunnahnya sama, kemudian hijrahnya pun juga sama-sama, maka yang terakhir, yang paling tua di antara mereka. Ini Pak. Jadi umur itu dimasukkan sama Kanjeng Nabi masuk kategori yang terakhir. Jadi uang tua itu gak terima digawe tuwek-tuwekan tok. Banyak tuh masjid-masjid, pokok sing penting tuwek, uwanen ya iku layak jadi imam. Bacaannya Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh Pak, ya, kita sebagai makmum itu risih sampai telinga kita. Wis alhamdulillahnya dipendekkan, ngainnya juga ngain, ya, rabbil alamin. Aduh ya Allah, ya, ar-rahmanir-rahim. Aduh ya Allah Pak, ya, tuwek tapi Pak, rambutnya wis uwanen kabeh, ya. Di belakangnya ya bener masih muda-muda, usianya 40, udah 50, tapi mereka bacanya bagus-bagus mereka semua, ya. Tapi nggak disuruh maju jadi imam. Sopo kampean, ya, si arek nembe wingi, si bau kemeh jadi imam, ya. Nah itu Pak, itu di masyarakat kita, ya. Nah, maka paradigma ini harus kita rubah, ya. Jadi yang jadi imam itu adalah mereka yang memenuhi kriteria Kanjeng Nabi. Nah, gimana caranya? Nah, harus kita kader, Bapak Ibu, ya. Jangan pasrah sama keadaan. Besok pojane ini imame desa iki wis enggak ada pengkaderan sama sekali. Ya, coba pengkaderan. Nopo? Dirikan TPA. Begitu mereka udah lulus, masukkan ke pesantren, ya. Lulus dari pesantren, suruh ngimami di sini. Yang sepuh-sepuh, ya untuk sementara, ya, minggir disik lah, jadi makmum ngalah, ya. Ini yang lebih berat untuk jadi imam. Kalau bisa kemudian dijadwal, ya, dijadwal di situ imam maghrib, isya dan sebagainya dijadwal, ya. Itu lebih kondusif insya Allah, ya. Jadi jawaban kami bahwa pendapat yang kedua mengatakan anak kecil itu sah-sah saja untuk jadi imam kalau sudah memenuhi 4 kriteria. Oke, nah mulai alam. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Oke. Mau saya tanyakan tadi ditanya Ustaz itu kan sekelas ulama saja, sekelas qiraah yang sudah paham Al-Quran, itu Allah tidak menjaga
tidak menjaga di akhirat sama menjaga dunianya. Apalagi sekelas kita orang awam, khususnya saya yang keilmuannya masih rendah. Apakah Allah nanti bisa bagaimana Allah bisa menjaga akhirat saya, bisa menjaga dunia saya, ukurannya itu bagaimana gitu? Pertanyaan bagus. Ustadz, wong sekelas ulama saja masih tetap tergelincir, terjerumus. Allah nggak menjaga dunianya, Allah nggak menjaga akhiratnya. Apalagi saya, Ustadz, ya orang awam nggak ngerti agama, pokoknya roh alif bata, sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu udah cukup. Apalagi saya, Ustadz. Nah, pertanyaannya, lalu gimana nasib saya, Ustadz, di dunia? Nasib saya di akhirat bagaimana dibandingkan dengan ulama tadi? Jawabannya, Pak. Jawabannya. Yang pertama, orang itu bisa jadi ketika dia melakukan kebaikan atau amal soleh itu tidak jujur di dalam hatinya. Paham maksud saya? Tidak jujur di dalam hatinya. Maksudnya tidak jujur itu bagaimana? Dia mungkin ketika melakukan kebaikan, melakukan amal soleh itu ada pencitraan. Ya, mungkin dia ingin popularitas, bisa jadi. Mungkin dia itu ingin dunia, bisa jadi. Ya, mungkin dia ada tendensi-tendensi yang lainnya, bisa jadi. Itu namanya berarti dia tidak punya kejujuran hati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian orang itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak punya kesungguhan di dalam hatinya. Yang kedua, dia tidak pernah minta, tidak pernah berdoa kepada Allah supaya minta diberikan keteguhan hati. Bisa jadi. Padahal Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti kita. Sudah mewanti-wanti kita. Sesungguhnya inna quluba bani adama baina asabi min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam, kita ini Pak manusia, itu berada di genggaman jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha, yang Allah akan bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Paham? Termasuk ulama, termasuk siapa lagi, orang-orang soleh, termasuk kiai, itu hati-hati mereka di bawah genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan balik. Saiki jadi wong Islam, sore jadi wong kafir. Malam ini kita jadi orang soleh, siapa ada yang menjamin besok pagi kita tetap soleh? Gak ada. Dibalik sama Allah. Makanya oleh Kanjeng Nabi, kemudian Nabi melanjutkan, maka dari itu perbanyaklah kalian untuk membaca doa. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah ini Pak, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, bisa jadi dua contoh ini tadi, orang itu tidak pernah berdoa kepada Allah minta supaya diberikan keteguhan hati. Mungkin nggak minta dia. Makanya kemudian dibalikkan sama Allah, hatinya dia jadi kafir. Itu bisa jadi Pak. Ya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, kita tidak pernah berusaha untuk membatasi diri kita dari pergaulan teman-teman yang buruk. Saya ulangi ya, kita tidak pernah membatasi diri kita untuk bergaul dengan teman-teman yang buruk. Wes sing penting pokoknya konco, ya ikut tak kancani. Mbok sampean dadi mbok sampean wong kafir, sampean muslim, sampean taat, sampean maksiat tak konco. Enggak ada batasan sama sekali. Nah, ternyata Bapak Ibu, nun sewu, kisahnya Abdurrahman bin Muljim ini dia lebih sering berinteraksi dengan orang-orang takfiri di Mesir. Dia lebih sering untuk bergaul dengan orang-orang Khawarij dibandingkan dengan orang-orang Ahlus Sunnah. Makanya kemudian orang-orang Khawarij mewarnai kehidupan Abdurrahman bin Muljim. Itu kisahnya. Ya, makanya jenengan kalau ingin diberikan kekokohan dalam iman, Islam kita dijaga, maka jagalah batasan terhadap pergaulan. Itu kemungkinan yang ketiga dan yang terakhir. Ya. Jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah dunia dan akhirat kita, terapkan tiga tadi. Ikhlaskan hati kita, benar tidak kita ini jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak membaca Allahumma ya muqallibal qulub.
Kemudian yang ketiga, batasi pergaulan kita dari teman-teman yang buruk. Oke. Nah, wallahu a'lam. Itu Bapak? Oke. Ada lagi? Cukup. Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Kemudian nasihat Kanjeng Nabi yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di depanmu. Oke. Maksudnya gimana? Apa maksudnya kalau kita menjaga Allah terus kemudian Allah ada di depan mata kita? Muncul begitu dengan sifatnya? Enggak. Oke. Karena memang Allah itu secara fisik, oke, tidak pernah mampu bisa dilihat oleh siapapun secara kasat mata. Karena sudah ada dua makhluk yang membuktikan tidak mampu melihat fisiknya Allah. Yang pertama manusia, yang kedua gunung. Ini dua makhluk Allah, Pak, yang sudah membuktikan langsung bagaimana keadaan mereka ketika melihat fisiknya Allah. Pertama manusia. Siapa, Pak? Nabi Musa alaihissalam. Memang Nabi Musa ini termasuk Nabi yang punya karakter pakrapak orangnya, Pak. Kalau bahasa Probolinggo itu Nabi yang punya watak karakter itu pakrapak orangnya. Wanian kendelan itu Nabi Musa, Pak. Jadi para nabi itu punya karakter masing-masing. Ono sing punya karakter lembut, ya. Ada yang punya karakter bijaksana, ada yang punya karakter itu cerdas, ya. Nah, Nabi Musa ini punya karakter wanian, kendelan, pakrapak, tegas. Itu Nabi Musa, Pak. Jangan bisa bayangkan. Dalam riwayat diceritakan Nabi Musa saking kendele, Pak, itu pernah didatangi sama malaikat. Disebutkan riwayat itu malaikat maut. Ya, Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat maut. Gak terima Nabi Musa, Pak, marah. Dipukul malaikat maut itu sampai matanya itu lepas. Kebayang nggak jenengan? Malaikat maut dipukul sama Nabi Musa sampai matanya lepas. Saya mencari mata itu, masya Allah, ya, cek wani nih, malaikat maut Israel, ya, ditonyo sampai lepas matanya. Kemudian apa terjadi? Kemudian malaikat maut itu kemudian datang kepada Allah, ya Allah, Nabi Musa menolak, enggan untuk dicabut nyawanya sampai mata saya lepas. Apa terjadi? Kemudian Allah kembalikan matanya malaikat maut. Tuh. Kemudian Allah mengatakan, coba kamu sampaikan sama Nabi Musa, kamu lebih suka mana, cinta mana? Cinta kepadaku, maksudnya cinta kepada Allah, atau mencintai dunia? Suruh balik. Maka kemudian malaikat mengatakan, Nabi Musa, saya dapat salam dari Rabbmu. Katanya Allah berfirman sama kamu lebih cinta Allah atau sama cinta dunia? Nabi Musa jawab, aku lebih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kamu lebih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu disuruh bertemu menghadap Allah. Artinya apa, Pak? Loh, siapa mati? Maka Nabi Musa, ya wes lah, kalau begitu saya tak menghadap Allah saja. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun dicabut nyawanya sama malaikat maut. Loh, coba, Pak, nah gak kendel kayak begini, gak kira wani, Pak, ya, itu Nabi Musa. Sampai pernah ceritakan dalam Quran itu kan ada tuh, sampai Bani Israel ini ya, sampai dikeket sama Nabi Musa sampai mati, Pak. Ya. Dibuanting kemudian diwantemi sama Nabi Musa sampai mati. Itu bukan beberapa kali pukulan, enggak, satu kali pukulan. Plek, plek, mati gak tangi-tangi, Pak. Itu Nabi Musa. Ya. Nah, termasuk karakternya Nabi Musa ini nabi yang pakrapak orangnya. Wani sampai dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Mbok tolonglah. Saya ini berkali-kali kan cuma dengar kamu berfirman, dengar ayatmu, dengar wahyumu. Aku kok nggak pernah lihat wujudmu ya. Mbok tolong Gusti, jenengan tampakkanlah fisikmu. Ojo sesuai diluai. Ya, kata Nabi Musa. Allah nggak nolak, Pak. Oh, nabinya yang minta, Pak. Kata Allah, ya wis, nek panjenengan pancen kepingin delok aku, wis sampean delok rono. Sampean ketok gunung ah. Iya, kata Allah, ya, kalau kamu ini istaqarra makana, kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, fasaufa taroni, kamu akan melihat saya. Ditantang begitu Nabi Musa, sanggup. Oh siap,
OTW. Ya, siap OTW. Lihatlah Nabi Musa dengan gunung itu. Begitu gunung itu dilihat, apa terjadi, Pak? Gunung itu kemudian juga membuktikan ketika dia melihat fisiknya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian gunung itu hancur, lebur, antek resik, Pak, jadi debu. Begitu melihat gunung kayak begitu, Nabi Musa langsung pingsan. Ya, pingsan, Pak. Begitu dia bangun, sadar langsung, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, aku tobat kepadamu, aku sudah lancang kepadamu. Loh, Pak. Ini sudah dua makhluk yang membuktikan kalau Allah nggak bisa dilihat secara kasat mata secara fisik. Ini dari saya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih lanjutan yang kedua. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.